sudah dengan juragan Jabon ini. Gimana bos? Kabarnya bos? Alhamdulillah baik, Oh, Pak iya. Lukman. Gimana kabarnya sampean tah? Wah, baik baik baik. Nah ini pemirsa ini pengen ngerti Pak, perkembangan Jabon itu sekarang bagaimana ini? Kok kayaknya isu-isunya ini ada yang mengatakan sudah hancur apa bahasanya ini ya yang pas ini ya. Mungkin dari segi penanaman ada yang hancur, Nah, ada yang panennya bagus, ada yang standar. Tapi setelah dari segi panen kebanyakan itu banyak yang minus. Dikarenakan perawatan Jabon itu sulit. Lain halnya itu di daerah Jawa Tengah sendiri Jabon itu kebanyakan itu ya pertumbuhannya itu kurang rata-rata ya. rata-rata dan mayoritas. Kalau harga sendiri sekarang berapa Pak? Kalau untuk reject sekarang khususnya ya, saya itu pakainya standar Cilongok. Cilongok itu udah mendunia itu, ibaratnya itu standar dari Balkan itu udah mendunia. Dari segi sengon, Jabon itu kalau standar untuk Banyumas sendiri sekarang dari harga 89 kisaran 250, 10-11-nya sekitar 300. 89 cm Iya, diameter itu. diameter ya. Terus untuk 13 16 itu standarnya kisaran 450. 13 sampai 16 cm. Berapa? 400. 450 450 per kubik. kubik ya. Iya. Bukan per pohon Itu ya. karena sekarang kan harga berkor itu kan sekarang hancur loh, Pak. Biasanya kan Jabon itu digunakan untuk bikin berkor, finger joint juga masuk. Nah, sekarang karena ekspor Indonesia itu dengan melorot, jadinya Jabon itu hancur beneran sekarang. Begitu juga dengan sengon, rejekannya sekarang juga hampir nggak laku. Itu karena ekspornya menurun. Ekspornya menurun. Oh. Lain halnya dengan 2014 yang lalu, harga Jabon itu masih lumayan di atas 1 juta. Karena ini kan jenis kayu baru di dunia perindustrian kayu. Karena dulu kan digadang-gadang menjadi pengganti sengon gitu ya. Ya begitulah. Kalau kayunya sih terus terang aja bagus. Tapi dari segi rendemen ataupun istilahnya itu kalkulasinya dari log diproses jadi barang itu bagusan sengon. Jadi pabrik lebih dominan ke sengon. Namun Jabon, kalau Jabon itu dari ini ada hatinya nih. Ini hati otomatis 1 cm kebuang. Jikalau ini kan sebenarnya kalau di kayu sengon itu bisa dikatakan super, masuk ke berkor ini super, tapi kalau di Jabon ini bisa reject. Kebanyakan itu kalau Jabon itu rendemennya digesek itu lebih kurang. Kalau untuk standar pabrik sekarang, kalau untuk 15-19 daerah Banyumas itu kisaran 725.000. 20-24 itu standarnya 825.000. Untuk 25 up-nya standarnya Banyumas sekarang adalah 925.000. Itu di ibaratnya di harga PT. Kira-kira dulu kenapa kok orang-orang pada tertarik nanam Jabon? Karena itu varietas baru, Pak. Banyak yang coba-coba, banyak yang ibaratnya itu tergiur sama Jabon, jadinya menanam. Gitu loh. Juga dari jarak tanam juga Jabon itu sebenarnya sama sengon itu lebih gimana ya? Kalau sengon kan ditanam jarak umpamanya 2 kali 3 itu masih bisa panen, tapi kalau Jabon nggak bisa panen. Dikarenakan daun itu sama daun itu kalau udah ketutup, itu yang di bawahnya udah nggak bisa bangkit lagi. Itu spesifiknya tanaman Jabon di situ. Kalau dari sisi pabrik sendiri, kan tadi pengolahnya untuk macam-macam ya. Ada apa aja tadi masuknya? Ada berkor, kalau rejekan itu biasanya masuk ke berkor, finger joint itu masuk. Tapi kalau untuk yang triplek itu buat plywoodnya mulai dari 15 up, tapi kebanyakan PT mintanya dari 20 up. Untuk triplek. Iya. Bisa jadi itu buat isian triplek, bisa jadi buat fishbacknya, buat lapisan luarnya bisa. Itu Jabon. Karena tekstur kayunya itu bagus.
Tapi itu rentan juga kalau di triplek itu bekas mata ini masih ada. Bekas mata-mata seperti ini nih kalau di plywood itu masih ada. Jadinya ini nggak bisa. Paling kalau yang dipakai makanya mintanya 20 up. Berarti dari pabrik sendiri setelah mengolah kayu jabon merasa keberatan atau gimana? Kalau berat sih enggak sebenarnya. Ada permintaan dari luar negeri untuk ekspor-ekspor tertentu untuk kayu jabon. Banyak yang minta. Tapi dari suplaian kayu jabon sendiri sekarang kan orang menanamkan cuma 1 kali. Karena rugi nggak mau menanam jabon lagi. Jadinya putus mata rantainya. Nggak banyak kayu jabon. Lain halnya di luar Jawa. Kayu jabon itu kalau di luar Jawa disebut kayu kelampean. Di daerah Palembang, di daerah Jambe itu banyak sebenarnya kayu jabon yang umurnya udah puluhan tahun. Dan di sana juga setahu aku kayunya gede-gede. Lain halnya di sini. Berarti kayu liar ya? Kayu liar. Kalau di Jawa ini kan di budidaya, ditanam. Iya. Cuma kan sekarang orang nanam 1 kali itu rata-rata pada nggak mau kalau udah tahu panennya kayak gini gitu loh. Ini contohnya aja ini di daerah Prambanan sendiri. Ini termasuk tanaman yang gagal panen ini. Dari 1,5 hektar cuma keluar kisaran sekitar 80 kubik. 80 kubik itu bukan 80 kubik super, tapi ini 80 kubik itu hampir 90%-nya adalah reject. Kayak gitu. Di bawah reject di bawah berapa tadi? Di bawah 15. Di bawah 15 ya. Iya. Kalau secara umum jabon di Jawa Tengah, Jawa gimana? Kalau untuk di daerah Jawa itu gimana tempatnya sebenarnya? Kadang ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi kebanyakan yang jelek. Tapi kalau yang bagus itu biasanya di daerah-daerah dekat pinggir sungai itu bagus. Tapi kalau yang lebih bagus lagi itu di daerah Jawa Barat, Pak. Kayak di Garut itu jabon bisa bagus. Daerah Tasikmalaya juga bisa bagus, Bandung itu juga bisa bagus. Karena di sana istilahnya tanahnya masih relatif subur lah istilahnya. Rata-rata orang yang sudah pernah panen jabon ini gimana komentarnya mereka? Ya kebanyakan kapok, Pak. Apa ya? Karena belum cukup memuaskan hasilnya. Ini kalau 1 hektar rata-rata jadi berapa kubik? Setahu saya yang udah pernah memanen jabon, yang hasil terbaik itu per 1 hektar dulu itu kalau yang udah paling baik itu 25% dari total tanaman. Kisaran kalau 1 hektar katakanlah itu kena 3 truk ataupun 4 truk, itu udah bagus banget hasilnya untuk kualitas supernya. Lainnya pasti reject. Oh, 3 truk super ya. 3 truk reject. super. Seandainya 1 hektar itu kena 10 truk, berarti yang 7 truk reject, yang 3 truk itu super. Nah, berarti kalau dikalkulasi katakanlah yang super tadi 3 truk itu kalau dinominalkan berapa itu kira-kira? Kalau untuk saat sekarang sekitar di angka 6-7. 6-7 juta. Iya, per truk. Per Itu volumenya biasanya 10 kubik. 10 kubik 6-7 juta per truk. Berarti kalau misal 1 hektar 3 truk 18-an ya kemudian. 18 jutaan. Oh ya. Itu yang super. Itu yang super. Kalau yang reject? Kalau yang reject itu kisaran di angka 2 jutaan. 2 juta nyampe 3 juta, tapi kebanyakan 2,5. 1 truk ya. 1 truk ya. Karena harganya itu, Pak. Nge-grade-nya juga itu bukan dari luar kulit, tapi dari dalam. Kayak gitu loh. Dalam ya. Dari dalam kayak gini nih, itu nge-grade-nya itu bukannya dari luar. Kalau sengon kan dari luar. Itu kita ambil grade dari dalam. Juga rendemen dari sawmill sendiri ketika digereji, digesek ini rendemennya kalau 3 truk itu biasanya paling jadi 1,5 truk. Istilahnya kayak gitu. Kalau enggak 10 kubik 30 kubik digesek paling jadi 12-14 kubik. Lain halnya sama sengon. Sengon itu bisa dibikin rendemen 110% bisa, dibikin 100% bisa, 120% juga bisa rendemennya. Bukannya turun malah naik kalau sengon. Tapi lain halnya sama jabon, itu bisa turun drop kayak gitu loh. Makanya kalau yang belum pernah menggesek yang namanya kayu jabon rejectannya pasti rugi. Walaupun kayunya itu murah. Kayak gitu. Ini kalau pabrik-pabrik yang menerima jabon ini banyak atau sedikit atau gimana?
Kalau di daerah Banyumas itu ada 3 pabrik yang menerima Jabon. Kayak WMS, Widya Mangun Sentosa, terus Pundi Indokayu Kalibagor, terus MLA Wangon, itu 3 pabrik. Kalau untuk daerah Temanggung itu banyak, ada sekitar 7 pabrikan. Kalau untuk daerah Boyolali ada 1 di PT Abioso. Kalau di daerah Jawa Barat ada yang nerima Jabon itu di PT BK, BKS itu nerima Jabon. APP juga nerima Jabon. Untuk daerah Sukabumi ada 1 PT yang nerima Jabon. Terus di daerah Tangerang itu ada 3 PT kayak Pundi Indokayu juga nerima Jabon. Sebenarnya banyak yang membutuhkan Jabon tapi suplainya yang kurang. Kayak gitu, Pak. Dan harganya? Yang jadi masalah itu di harganya. Dan sama orang ketika udah menanam Jabon kok rugi, pasti nggak mau lagi. Lain halnya dengan sengon kayak gitu loh. Kalau sengon kan nggak, kalau ditanam secara liar nggak butuh yang namanya perawatan khusus. Tapi ketika pengen omset meningkat dirawat itu masih bisa terjangkau biaya operasionalnya kayak gitu. Ya kalau untuk pengalaman memanen Jabon ya udah banyak gitu loh. Rata-rata gimana hasilnya? Hasilnya ya rata-rata pada nggak untung yang nanam, yang nebang juga kadang untung kadang enggak gitu. Karena kayunya itu berat. 2 kali lipatnya dari Alba. Kalau kedepannya ini kemungkinan Jabon gimana nih? Kalau kedepannya Jabon itu kalau menurut saya sih peminat untuk menanamnya kurang loh, Pak. Kenapa? Ya karena hasil panennya itu kurang. Ini harga dari pabrik nggak turun ya? Dari pabrik nggak turun dari dulu sampai sekarang. Nggak naik juga ya? Nggak naik. Nah untuk Rijai kan paling itu loh yang turun. Oh, kenapa itu? Ya itu karena konsumsi berfornya sekarang kan hancur. Jangankan Jabon, sengon aja juga sekarang hancur. Oh gitu. Emang dari kebutuhan ini ya, permintaan sendiri? Permintaan, iya. Oh, oke.